warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sholatan kamilatan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka mimma indak wa afiz alaina min fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik wa anzil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifina bikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal karam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mari berikrar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa alhaqni bis salihin. Nas'aluka al-ijabah wa shifa wa hasil muqassam radha. Thumma ila arba'i jami'i kubur ma'al mu'minin wa muslimin min masyariqil ardi ila gharbiha, khususan ila arwahi ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwana wa akhwatina. Qafarallahu sallallahu. Summa ila arwi jami' masyayikhina asatidatina wa ulama'ina wa kullu man 'allamana fid din. Qafarallahu nafa'ana Allah wa man sallallahu. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله مما أخاف وأحذر الله ربي لا أشرك به شيئا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناشيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي
Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Bagian kahiji pangaosan enjing-enjing ieu urang cekapkeun dua kali heula. Insyaallah parantos direkam ku malaikat, malah kita sekarang sedang dikepung oleh para malaikat yang ribuan yang tidak pernah berhenti berzikir, tasbih dan tahlil serta memohon keampun buat kita semua. Bahkan mereka malaikat di langit maupun di bumi yang bergabung di majlis zikir ini memohonkan kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga dan supaya kita dibebaskan dari api neraka. Luar biasa untungnya kita bergabung di majlis taklim seperti ini. Masya Allah. Berikutnya, sesungguhnya kita mengadakan kajian ini di samping i'tikaf pada subuh, di samping mempererat silaturahmi, juga thalabul ilmi yang mempunyai makna jihad fi sabilillah. Kita berniat untuk terus memperjuangkan supaya sunnah Rasul, agama Islam hidup di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Kita mewujudkan kecintaan kepada Nabi dengan cinta mempelajari ajarannya. Para mujahid itu mempunyai kelas yang berbeda-beda, sangat tergantung kepada keikhlasan, sangat tergantung kepada kesulitan perjuangan itu sendiri, sangat tergantung banyak sedikitnya zikir selama berjuang. Dan di antara jihad yang paling berat kata Nabi adalah jihad memerangi hawa nafsu sendiri. Benar atau betul itu? Pang berat-beratna eta jihad. Da kahoyong nama ayeuna ge tos subuh teh ngagelehe, Pak. Ngagoler we. Peureum. Tapi jatah umur semakin berkurang. Alhamdulillah kita mampu menundukkan nafsu kita untuk mencoba mengisi waktu dengan yang lebih berharga lagi. Karena tugas kita menghabiskan jatah umur hanya untuk beribadah. Begitu kata Allah. Kamu diberi umur bukan untuk berleha-leha, tapi supaya kamu punya bekal kembali ke alam akhirat. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus berjuang beribadah pada Allah sampai ajal tiba. Dan menurut nasihat Nabi kepada Ummu Anas, ternyata di antara jihad yang paling besar adalah memaksa diri di nafsu kita supaya mau mentaati segala perintah Allah. Itu adalah termasuk jihad istimewa. Perangi hawa nafsu supaya betah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bab ketiga dari Abi Sa'id Al-Khudri, masih dari Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala, hadis nomor 1207. Hah? 28. Yang keempat. Baik. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Luar biasa ini pahalanya, gede sekali ini. Silahkan terjemahkan, siapa yang duluan? Pak Ketua saja. Hadis nomor 1208 diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, pergi jihad di jalan Allah sebelum tengah hari atau sesudah tengah hari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Pahala anaknya langkung saya di batan dunia jeung eusina. Berangkat sabilillah itu. Kalau kegiatan kita seperti ini juga masuk dalam kategori jihad fi sabilillah, maka ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang ikhlas
untuk berjuang menghidupkan syariat Allah, insya Allah akan memperoleh seperti yang dijanjikan, dikatakan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan. Berikutnya, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqabu qawsin fil jannah khairun mimma tatlu'u alaihi syamsu wa taghrubu wa qala laghadwatun aw rauhatun fi sabilillah khairun mimma tatu alaihi syamsu wa taghrubu. Hampir sama maknanya, cuma redaksi yang berbeda. Pak Lubis silakan pertanyaan. Hadis 1209 diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tempat selebar busur panah di surga lebih baik daripada seluruh bumi yang dari timur matahari terbit dan tenggelam di baratnya. Rasulullah SAW bersabda, pergi berjihad di jalan Allah sebelum tengah hari ataupun setelah tengah hari lebih baik daripada bumi yang dari timurnya matahari terbit dan terbenam di baratnya. Hampir sama. Etawa tempat busurna panah, jadi orang teh gunakan panah. Nah, atanapi kalau sekarang mungkin rudal ya, atau senjata apa saja yang maksudnya untuk mempertahankan, membela agama, insya Allah itunya juga dihargai oleh Allah, mendapat tempat yang sangat luas nanti, luar biasa ya, seluas bumi ini, lebih baik malah dari itu, masya Allah. Ini adalah hadis untuk memberikan motivasi supaya semangat juangnya tidak luntur, terutama bagi orang yang masih kuat fisik, lebih sempurna lagi kuat ekonomi. Bagi orang tua pun jihad itu tetap menjadi satu kewajiban. Tentunya jihadnya orang tua sesuai dengan ketuaannya, yaitu dengan banyak berzikir insya Allah, berdoa untuk kemenangan kita. Alhamdulillah doa kita bersama Allah mengabulkan sehingga terjadi gencatan senjata di Palestina ya, Gaza. Mudah-mudahan ini abadi ya. Zionis tidak hianat lagi, amin ya robbal alamin ya. Tapi persoalan kejahatan Israel mah tetap harus jadi tuntutan itu ya, karena harus dihukum karena melakukan kejahatan perang yang biadab luar biasa, lebih dari Nazi itu. Ya. Kemudian tentang bidadari surga, ya anu ngadorong Amroji dulu mau meletuskan bom di Bali, yang buru-buru pepenak sereng bidadari. An Anas ibn Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam law anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ila ahli dunya ila ahlil ardi ya la do'at ma bainahuma wala mala'at hu rihan wa nasifuha ala rasiha khairun minad dunya wa ma fiha. Aduh, luar biasa nih. Pak Nanang silakan terjemahkan. 5 tentang bidadari surga. Hadis 1210 diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila bidadari surga menampakkan diri pada penghuni bumi, maka cahayanya akan menyinari seluruh isi bumi dan seluruh rambutnya lebih indah daripada seluruh bumi dan isi. Allahu Akbar. Ya,
Ini gambaran hadiah yang akan disediakan bagi orang mujahid, yaitu nanti akan mendapat pasangan widadari yang indah sekali, yang apabila turun ke bumi cahaya matahari saja kalah ini. Maksudnya apa? Ya itu indahnya itu. Jadi kalau ada ratu kecantikan yang dianggap top di dunia, bukan apa-apa itu. Tapi nanti yang paling hebat adalah istri mujahid yang dipersunting sejak di dunia bareng berjuang, itu akan lebih cantik lagi daripada bidadari surga. Insya Allah ibu-ibu lebih cantik dari sekarang nih. Gak usah operasi plastik, Bu. Nanti akan muda lagi, anu bongkok bakal tegak lagi, nu leklok bakal seger deui, nu keriput juga bakal kenceng lagi, Bu. Karena Allah sudah beritahu dalam surat Waqiah, uruban atroba, akan menjadi gadis-gadis belia, sweet 17 kata anak sekarang, ya kira-kira umur 17 tahun keur mejeuna lah, keur mejeuna. Jeung moal ngolotan, Bu. Aya di surga ngolotan moal anger begitu. Khalidina fiha abada. Bapak-bapak sami di. Nu ayeuna tos leklok emang jag-jag deui Pak insyaallah. Pak Lubis siap untuk dirombak nanti. Dirombak di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Lebih baik daripada dunia dengan isinya. Masya Allah. Saya tandingan anak. Susah menggambarkannya. Hadis berikutnya adalah dari Anas juga. An Anasin qala Ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqwaman min Bani Sulaim ila Bani Amir fi sab'in. Falamma qadimu qala lahum khali ataqaddamukum fa in ammanuni hatta uballighakum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa illa kuntum minni qariban fataqaddama wa ammanuhu wa bainama yuhaddisuhum anin nabi sallallahu alaihi wasallam id auma'u ila rajulin minhum fata'anahu fa'anqadahu faqala Allahu akbar fuzzu wa rabbil ka'bah thumma malu ala baqiyati ashabihi faqataluhum illa rajulan a'raja sya'idal jabala fa akhbara Jibril an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahum qad laqu rabbahum faradiya anhum wa ardahum fa kunna naqra'u an ballighu qaumana an qad laqina rabbana faradiya anna wa ardana summa nusikha ba'du fada'a alaihim arba'in syabahan ala ri'lin wa zakwan wa bani lahyan wa bani usayyah alladzina asyawullaha wa rasulahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Silahkan Pak Adeng yang membaca sekarang. Hadis 12 diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW mengutus 70 orang dari Bani Sulaim kepada Bani Amir. Sesampai di hadapan mereka, paman berkata kepada pasukan, aku akan maju ke depan kalian jika mereka mengizinkanku menyampaikan pesan Rasulullah SAW, sementara itu kalian harus berada dekatku. Maka dia pun maju ke depan barisan mereka dan orang-orang kafir
berjanji menjamin keselamatannya. Tetapi ketika ia menyampaikan pesan Rasulullah SAW, salah seorang dari mereka menikamnya hingga tebas. Pamanku berseru, Allahu Akbar, demi Tuhan pemilik Ka'bah, aku adalah orang yang beruntung. Setelah itu mereka menyerang pasukan pamanku dan membantai mereka semua, kecuali seorang pria pincang yang melarikan diri ke pegunungan. Malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka yang terbunuh itu telah bertemu dengan Tuhannya. Allah ridho mereka dan mereka telah bahagia di sisinya. Kami membaca, beritahu orang-orang kami bahwa kami telah menemui Tuhan kami yang telah memberikan kebahagiaan kepada kami, dan kami telah menerima kebahagiaan yang Dia berikan kepada kami. Di kemudian hari ayat tersebut dimansukh atau dihapuskan. Rasulullah SAW melaknat para pembunuh yang berasal dari Bani Zakwan, Bani Lihyan, dan Bani Usyayah yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Dari hadis ini ada pelajaran yang berharga. Ternyata kita jangan terlalu menerima jaminan orang kafir 100%. Ini pernah pasukan Nabi dikhianati oleh seorang kafir yang siap berdamai, menjamin, ternyata menikam dari belakang. Itu ceritanya. Maka sekarang juga ini Presiden Turki masih khawatir dengan kejahatan senjata ini. Kita juga harus khawatir ini. Apa benar ini Zionis ini akan berpegang teguh pada janjinya? Ini kejadian zaman Rasul ini. Tapi kaum muslimin yang pada saat itu memang kena musibah, mereka dibantai oleh orang-orang kafir, maka oleh Nabi diberikan kabar gembira. Mereka telah bertemu dengan Allah karena langsung itu. Dalam hadis lain, yang mati syahid itu kan masuk dalam burung hijau itu. Masuk. Pesawatnya burung hijau. Yang burung hijau itu langsung masuk surga dan berputar di situ. Semua yang mati syahid seperti itu. Di sini ada cerita kecuali ada seorang yang memang cacat tubuh selamat karena melarikan ke gunung. Tapi semua yang luka tanpa kecuali ini semua akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah pasti akan mengutuk kepada siapa saja yang berkhianat, durhaka pada Allah dan Rasul, apalagi orang-orang kafir. Jadi kalaulah sekarang Zionis aman dari kutukan dunia, tapi sekarang dunia sudah mengutuknya. Dan mudah-mudahan dalam suasana damai nanti perjuangan untuk menghukum Netanyahu yang telah melanggar hukum internasional bisa ditegakkan. Ya, hukum harus berlaku. Jadi persoalan Palestina belum selesai ini. Pertama, persoalan mereka yang telah merusak, memporak-porandakan masjid, sekolah, rumah sakit, rumah biasa, itu harus diganti itu. Namanya pampasan perang. Karena ini tindakan kekejaman biadab di luar ketentuan. Karena ketentuan umum dalam perang itu kan perempuan tidak boleh dibunuh, apalagi anak-anak, tempat ibadah, tempat umum, pasar, fasilitas umum seperti air bersih, ini kan semua dibom ini. Udah kejahatan yang sangat luar biasa. Baik. Dan di sini ada kata-kata dari Rasulullah SAW bahwa laknatan kepada mereka. Nah ini, Masya Allah. Ini bukan main-main. Jadi kalaulah mereka secara hukum duniawi belum bisa ditegakkan, maka kutukan Allah tidak akan pernah surut. Ya.
Dan ternyata sekarang dunia sudah mengutuknya. Itu salah satu. Bahkan dikucilkan. Tinggal kurang lebih 10 negara lagi yang mungkin ada empati terhadap Israel. Ya. Jadi hati kecilnya Trump saja sekarang sudah mulai terusik mau memperhatikan gajah. Yang tadinya dibiarkan digempur, sekarang dia berpikir untuk memperbaiki. Itu sudah satu bentuk pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah yang selalu sayang kepada hambanya, apalagi kepada mukminin, dan mereka yang gugur lebih 60.000 itu sudah senang sekarang, tertawa di sana. Kita nangis, mereka tertawa insya Allah. Mereka sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dengan demikian kita jangan pernah takut untuk berjuang. Bu, bapak-bapak jangan pernah surut takut untuk berjuang. Berjuanglah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut mati. Kenapa? Tanpa perjuangan pun pasti mati. Terus, lamun orang itu berjuang maut mau? Saya nanya, kalau kita nggak berjuang mati nggak? Tetap mati. Cuman matinya belum tentu punya nilai. Tapi kalau dalam perjuangan sudah pasti itu. Mati yang lebih berharga daripada dunia dengan isinya. Luar biasa ini. Baik. Anjundub ibni Sufyan. Anna Rasulullah SAW kana fi ba'dil masyahidi wa qaddamiyat isba'uhu faqala hal anti illa isba'un damiti wa fi sabilillah malakiti. Ya. Silakan Pak Firdaus, silakan Pak Firdaus. Hadis 1212 diriwayatkan dari Jundah bin Sufyan bahwa pada suatu peperangan jari Rasulullah terluka dan berdarah. Beliau bersabda, "Engkau hanya jari terluka dan engkau tengah berada di jalan Allah." Jadi lukanya luka jari ini. Rasulullah sampai luka jarinya ini kesabat pedang penginten. Ya. Tapi beliau berdoakan, engkau hanya jari yang terluka dan engkau tengah berada di jalan Allah. Jadi tatkala kita kena musibah, kena luka dengan tangan musuh, jangan pernah berhenti. Sedang ada di jalan Allah. Ini yang terluka menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Baik. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah wallahi a'lamu biman yuklamu fi sabilihi illa jaa yaumal qiyamah wal launu dam warihu rihul miski. Ibu-ibu jangan terjemahkan. Bab 7 orang yang terluka di jalan Allah. Hadis 1213. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwanya berada dalam genggamannya, demi Allah, siapa yang terluka demi membela agama Allah, dan Allah Maha tahu siapa yang terluka di jalannya, akan muncul di hari kiamat dengan lukanya yang berdarah dan menebarkan wangi. Jadi saksi Nawawi dari hadis ini, orang-orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Upami aya jalmi gugur di badan perang, biasanya maut kan diibakan. Nu mati syahid mah teu kedah kena antep sinala mokot jeung darah-darahna. Sapertos santri Sukamana kapungkur yang dalam satu kuburan 86 orang. Jadi kuburkan dengan seluruh pakaiannya saja. Dalam keadaan, dan nanti di hari kiamat dibangunkan dan mereka harum sekali, bagus sekali. Jadi saksi nanti. Jadi kelihatan mujahid itu. Masya Allah. An Anas qala Goba ammi Anas ibnu Nadar
an qitali badrin. Faqala ya Rasulullah gibtu an awali qitalin qataltal musyrikin la inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yarayannallahu ma asna'u. Falamma kana yaum Uhud wa kasapal muslimun qala Allahumma inni a'tadziru ilaika mimma sana'a haula'i ya'ni ashabahu wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i ya'ni al-musyrikina. Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz faqala ya Sa'd bin Mu'adz al jannah wa rabbin nadri inni ajidu rihaha min duni Uhud. Qala Sa'ad famasata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Qala Anas fawajadna bihi bid'ah wa thamanina darbatan bisayf. masyaallah. Ata'natan birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila wa qad matsala bihil musyrikun fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi bananihi. Qala Anas kunna nara aw nadhunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi asbahi minal mu'minina rijalun shadaku ma ahadullaha alaih ila akhiril ayah. Wa qala inna ukhtahu hiya tusamma Rubai'ah kasarat saniyata mra'atin fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qisas. Faqala Anas ya Rasulullah waladhi ba'atsaka bil haqq la tuksaru saniyatuha faradu bil arsy wa tarakul qisas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillah man lau aksama ala Allah la abarrahu. Ada hamba Allah yang jika dia berjanji dia pasti menepatinya. Ini adalah riwayat seorang yang berjanji akan berjuang di jalan Allah sampai mati syahid. Menjadi kenyataan. Nah, mata kurang oge ulah bosen bertekad ingin akhir hayat mati syahid. Mata doa Allahumma barikli wa fima barik. Itu akan ditetapkan kalau orang berniat selama hidup berjuang menghabiskan umur membela agama Allah, targetnya mati syahid akan kesampaian, Pak. Karena itu kepada setiap muslim diingatkan oleh Nabi ulah teu niat-niat acan berjuang. Karena mungkin ada di antara orang yang aku beriman tapi teu aya niat berjuang, Pak. Takut mati dan sebagainya. Dan kepada mereka yang tidak punya hati, tidak ada dalam hati niat membela agama Allah, kemudian meninggal, ingat Nabi udah memberikan ultimatum, matinya sama dengan orang munafik. Dengan demikian maka jihad ini disimpulkan oleh para ulama bagian daripada iman. Saya ulangi, jihad itu bagian daripada iman. Wujud dari keimanan adalah lahirnya semangat berjuang membela keimanan, membela agama Allah, membela syariat Allah. Syairah ini harus benar-benar dipahami oleh setiap muslim. Jangan mengaku Islam tetapi tatkala orang lain berjuang ingin menegakkan hukum Allah dia menjadi penentang. Ada di Indonesia itu. Muslim Indonesia ada yang seperti itu.
menghalang-halangi supaya syariat Allah bisa ditegakkan, dia nggak mau. Wah, ini bahaya ini. Mungkin orang seperti itu yang diancam oleh Nabi mati sebagai munafik nanti. Mohon, ini adalah sangat prinsip lah, bukan main ini. Prinsip jihad itu bagian daripada iman. Maka tadi nilainya begitu tinggi. Nah, baik, upami parantos gaduh niat jihad, insya Allah kesampaian. Ya. Siapa yang mau menerjemahkan sekarang? Pak Ketua silakan, balik kepada Pak Ketua. Hadis 12-14 diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa pamanku Anas bin An-Nadir tidak ikut dalam perang Badar. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak ikut berperang dalam perang pertama melawan orang-orang musyrik. Jika Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyerang orang-orang musyrik itu, tentu Allah akan melihat bagaimana aku akan berperang mati-matian." Kemudian pada saat terjadi perang Uhud dan pasukan kaum muslimin mulai keteter, dia berseru sambil merangsek maju ke depan, "Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu atas tindakan sahabat-sahabatku." Lalu dia berpapasan dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia berkata padanya, "Wahai Mu'az, demi Tuhan An-Nadir surga, aku mencium wangi surga di balik gunung Uhud." Di kemudian hari Sa'ad bin Mu'az mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tidak dapat melakukan apa yang telah dilakukannya." Anas mengatakan, "Kami menemukan tubuhnya yang telah terkapar. Pada tubuhnya terdapat 80 luka pedang dan panah. Tubuhnya rusak sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun yang dapat mengenalinya, kecuali saudara perempuannya yang mengenali dia dengan melihat jari jemarinya." Menurut kami ayat berikut, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak mengubah janjinya. Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Iya. Diturunkan berkenaan dengan Anas An-Nadir dan orang-orang yang mengalami hal yang sama dengannya. Anas mengatakan saudara perempuannya Ar-Rubai mematahkan gigi seri seorang perempuan. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan pembalasan kisos. Mendengar hal itu, Anas bin An-Nadir berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi saudaraku itu tidak akan pernah patah." Kemudian keluarga korban menerima kompensasi ganti rugi dari keluarga perempuan Anas dan membatalkan kisos. Rasulullah SAW bersabda, "Ada hamba-hamba Allah yang jika dia berjanji, dia pasti menepatinya." Ya, ini paman Anas yang tidak pernah ikut perang Badar. Terus terang dia ngaku atas kehilafannya waktu itu kepada Rasulullah, dan dia berjanji di hadapan Rasulullah, kalau ada lagi kesempatan perang aku akan maju berhadapan dengan musyrikin, ya, sampai tercapai cita-cita. Nah, ini kejadian ini. Pas perang Uhud dia ikut masuk dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilafan masa lalunya. Lalu dia terus berjuang sampai kematiannya itu tak dikenal karena banyak sekali luka-luka yang meliputi tubuhnya ini. Tidak tahu bahwa ini adalah paman Anas, kecuali saudaranya yang tahu. Itu pun tahu dari jarinya. Jadi ini sidik jari ya, sidik jari. Tahu dari jarinya. Nah, ada orang yang memang seperti itu, apa yang janjikan sampai dia gugur sesuai dengan keinginannya. Tapi ada juga yang ditangguhkan tidak sampai gugur pada perang itu, mungkin pada kesempatan lain. Jadi ini menerangkan bahwa
kalaulah orang yang berniat jihad ternyata kematiannya tidak pada saat perang, tapi di tempat lain, tetap akan dihargai sebagai mujahid dan sebagai syahid. Paham? Paham? Ya, jadi ada orang yang memang sesuai dengan keinginannya, seperti Paman Anas sampai gugur, seluruh tubuhnya penuh dengan luka sampai nggak bisa dikenal. Ada juga yang berjanji yang lainnya tapi masih bisa selamat, tapi insya Allah niat itu tetap tercatat di sisi Allah dan tetap akan kesampaian pada saat meninggal, dihargai sebagai orang mati syahid. Itu maksudnya, Pak. Paham? Ya. Nah, makanya sekali lagi kita saling mengingatkan, jangan pernah surut untuk niat ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita punya jaminan kalau sampai mati, insya Allah mati syahid. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Itu intinya, hanya itu ini ya. Intinya. Kemudian satu lagi, nah ini ternyata ini seseorang itu pernah melukai salah seorang sahabat. Dia sekarang sudah masuk dalam pasukan kaum muslimin. Nah, orang yang dulu pernah melukai muslimin harus dikisos. Artinya dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kalau dulu dia pernah melukai tangan muslimin, ya sekarang dia harus mau itu. Tetapi ada solusi. Ada diusulkan oleh sahabat kalau bisa tidak usah dikisos, tetapi dia disuruh membayar diat. Jadi ada, tidak selamanya yang membunuh itu bisa hukum mati dibunuh lagi. Tapi kalau ada pihak keluarga yang melakukan negosiasi, sanggup membayar diat dan keluarga yang dilukai juga menerima, lakukan itu. Itu intinya dari hadis ini. Jadi bisa dengan diat, tapi harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak, terutama dari pihak keluarga yang dilukai. Tong dilukai abdi genjeri atau salah bayar diat, bayar diat. Berapa? Ya kalau sekarang kalau hukum mati itu di atas berapa? 400.000 real. 400.000 real di Saudi itu. 400.000 real. Sebarang juta kira-kira kalau uang kita. 1 real sekarang 4.000 lebih kan? 4.000 lebih. Sekarang 400.000 real kalikan sebarang miliar. 1,6 miliar mungkin ya. Ya. Ada TKW yang membunuh di Arab, diatnya 4 miliar. 4 miliar. Iya. 4 miliar ya. Dengan sekarang dengan rupiah. Ya. 4 miliar ya. Itu tergantung kesepakatan. Tapi hakim yang menentukan itu. Jadi tuntutan boleh saja dari jaksa dan sebagainya, tapi hakim mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. Baik, tetap keputusan hakim yang akan menjadi pegangan. Untuk sementara pengajian kita barangkali urang cekapkeun juga diheula ya. Betul kan? Satu hadis lagi aja lah. Karena nanti tinggal bab 9. An Zaid ibn Sabit qala nasahatu syuhufa bil masyahifi fa faqadtu ayatan min suratil ahzab kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha falam ajidha illa ma Huzaimah ibni Sabit al-Ansari alladzi ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadatahu syahadata rajulain wa huwa qauluhu minal mu'minina rijalun shadaku ma ahadullah alaih. Ini ada riwayat
hampir ayat ini hilang. Nah, tetapi masih ada. Ini adalah salah satu bukti Quran akan tetap terjaga dari segala penyimpangan. Allah telah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Keterjaminan Al-Quran daripada penyimpangan ini dulu pada zaman Nabi hidup ada dua hal. Pertama, Nabi melarang menulis sesuatu pernyataan kecuali wahyu, kecuali Al-Quran. Yang lain jangan ditulis. Kemudian banyak sekretarisnya, lebih dari 9 orang. Kemudian setelah dikumpulkan beberapa tulisan, diketahui ada ayat yang hilang yang telah dibaca Rasulullah. Tapi untung pada saat itu yang kedua jaminannya banyak penghafal Al-Quran. Saya membaca dari ayat warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Pada zaman sahabat dulu mereka tidak mau melanjutkan baca ayat kecuali hafal dulu ini, hafalkan, terus hafal dia teras gitu. Dan ratusan mungkin ribuan sahabat Rasul yang pada hafal Quran. Bukan hanya orang-orang dekat seperti Abu Bakar, Umar, yang lainnya banyak hafal Quran. Sehingga satu sama lain kalau ada ayat tertinggal bisa saling koreksi itu. Itu jaminan dari Allah seperti itu. Maka pada saat Rasul wafat terjadi beberapa peperangan, banyak sekali sahabat yang hafal Quran gugur. Nah, inilah yang mendorong Umar khawatir. Waduh, banyak yang gugur hafal Quran ini. Sudah saatnya kita sekarang untuk mengabadikan Quran ya. Tolong Quran dikumpulkan. Kumpulkan semua yang punya Quran, kumpulkan. Dan kita sepakati untuk menyusun sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah. Mereka masih hafal urutannya ini. Itu zaman Khalifah Abu Bakar mulai. Dikumpulkanlah semua mushaf. Disusun, ada tim khusus, mungkin tim pansus itu, ada pansusnya untuk menyusun ini. Yang disaksikan oleh orang yang hafal Quran. Pada zaman Sayyidina Umar belum selesai penulisannya. Baru selesai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Karena itu Quran yang beredar seluruh dunia rujukannya adalah Mazhab Utsmani, di mana mazhab ini disusun pada zaman Khalifah Utsman. Tidak menutup kemungkinan ada juga susunan yang bukan disusun oleh Utsman. Ada kemungkinan, tapi tidak beredar. Misal meletakkan surat ini seharusnya di sini, ini di sini, bisa saja. Tapi alhamdulillah kita belum menemukan itu, tapi kemungkinan itu ada. Makanya supaya umat Islam tidak terjadi keraguan dan perpecahan, yang disahkan pada saat itu sahabat menyepakati yang sah susunan Quran sebagaimana yang telah selesai disusun zaman Khalifah Utsman, masa Utsmani. Itu saja barangkali Pak. Mudah-mudahan tidak puas dan kita terus belajar, terus belajar sehingga kita mendapatkan ilmu yang membuat kita yakin untuk kita amalkan. Karena dalam beramal itu harus berdasarkan ilmu. Kalau amal tidak berdasarkan ilmu bisa salah ini. Bahkan secara tegas, walaupun bentuknya kelihatan seperti ibadah, tapi jelas-jelas tidak pernah diajarkan Rasul, tidak akan pernah menjadi amal soleh. Contohnya ya seperti sholat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Itu ayat zaman Rasul sahabat seperti itu. Lalu kita melakukan itu namanya gulul.
jijieun berlebihan dalam agama. Apa jadi amal soleh? Sama sekali tidak akan jadi amal soleh, Pak. Pasti ditolak oleh Allah. Itu harus kita punya keyakinan seperti itu. Baiklah, sampai di sini terima kasih. Silakan Pak. Ada apa? Hah? Bagaimana hukumnya menikah melalui video call? Hukum apa? Menikah melalui video call. Menikah. Melalui video Ini call. teknis. Nah, Apakah boleh atau dari kalau mendengar dari keputusan MUI ya, dulu pernah juga dibicarakan. Misal pengantin laki-lakinya di Amerika nikah dengan istri di sini menggunakan ini alat komunikasi, itu dianggap seperti hadir. Kalau urusan lain sudah dianggap sah, jual beli boleh nggak melalui video call? Saya tanya, balik nanya, jual beli melalui video call udah boleh sekarang? Apa bedanya dengan ijab kabul nikah? Itu dalilnya yang gampang saja. Ke agama itu mudah. Itu hanya sekadar teknis kan? Itu hanya sekadar teknis. Saya ambil contoh saja. Untuk pembuahan keturunan, ada yang menggunakan bayi tabung. Betul kan? Apakah kalau kita ingin punya keturunan lewat bayi tabung sah menjadi anak kita? Ayo, ini contoh. Sah nggak? Nah, Al-Qur'annya mengatakan nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Saya kaitkan ya Al-Qur'an dengan hasil daripada pernikahan untuk pembuahan. Fa'tu harsakum anna syi'tum itu justru menjadi dalil bolehnya bayi tabung dengan syarat. Syaratnya apa? Satu, bahwa sperma suaminya. Yang kedua, caranya juga harus dengan cara syar'i. Itu syaratnya. Begitu pula sekarang nikah dekat video call, yang dari sana kan kamera dari sini seakan-akan berhadapan padahal posisinya jauh. Ini di sini digunakan ijtihad. Kalau menganggap sah transaksi seperti itu, ijab kabul juga satu transaksi, saya cenderung kepada pendapat MUI yang membolehkan itu. Saksinya juga, ini saksi di sini dua-duanya ada saksi. Yang penting yang ijab kabulnya wali dengan pengantin, paham? Nah, insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan tidak puas. Oke. Ya. Artinya tidak harus ada salam pegang tangan antara calon dan wali dalam konteks itu tadi. Itu mah hanya sekadar tradisi, tidak menjadi syarat. Perjabatan tangan itu tidak menjadi syarat, Pak. Bukan syarat. Paham? Pada hari ini adalah hari lahir Bapak Ketua. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ketua barkah umurnya, semakin produktif, semakin menyadari bahwa jatah umur kita semakin tipis, semangat ibadahnya semakin tinggi. Mudah-mudahan. Itu soal berapa mah urusan rahasia dapur. Tak usah sebutkan. Yang penting semoga tambah usia ini, tambah barkah jatah umur tersisa, bisa dihabiskan untuk ibadah. Barkah umurnya, barkah rizkinya, istiqomah, barkah keluarganya, akhir hayatnya husnul khotimah. Itu saja. Ya.
bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya mengenang usia itu hal yang boleh-boleh saja. Kenapa ada doa Allahumma tawwil umurona itu? Ya Allah, panjangkan umur kami. Dan sebaik-baik orang adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu yang umurnya panjang, baik amalnya. Itu saja. Jadi ayat lain, hadis lain adalah yang jalan tegas adalah Nabi menyuruh supaya selalu ingat mati. Aksiru min dzikri ladatil hadamiladat. Anjeun kedah sering emut karena maut. Nah, ini dikaitkan dengan usia. Pada umumnya orang itu ya bagaimanapun kalau sudah habis jatah umurnya pasti mati. Dan tidak pandang bulu itu kalau sudah ajal tiba, Azrail akan mencabutnya. Entah kapan dan di mana sebab kematian juga tidak tahu. Ada kalanya yang muda duluan, yang tua belakangan, atau sebaliknya yang tua belakangan, yang muda duluan. Harus gitu kan? Ya, sorry. Alhamdulillah kita juga seperti ini. Ya, teman-teman seperjuangan saya sudah banyak hilang ini. Ya, sudah banyak seperjuangan sewaktu perjuangan sesama jadi mahasiswa saya di Bandung. Waduh, udah banyak yang pulang ini. Terakhir itu ya Pak Hojin kemarin setahun yang lalu pulang duluan, belum setahun Pak Hojin, karena Lebaran kemarin masih bersama kita di Jalan Martanegara. Itu teman seperjuangan yang sejak ketemu sampai meninggal dekat terus itu dengan Pak Hojin saya. Baik, itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada kesempatan yang baik dia akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat Bapak Ketua nih.